Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pungki Setio Lestari, NIM 342, kelas Farmasi G, ingin menjelaskan tentang morfologi dan anatomi tanaman jagung. Silakan disimak. Anatomi organ tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan tanaman rumbutan tropis yang sangat adaptif terhadap perubahan iklim dan memiliki masa hidup 70-210 hari. Jagung sendiri dapat tumbuh hingga ketinggian 3 meter. Jagung memiliki nama latin Zemais. Tidak seperti tanaman biji-bijian lain, tanaman jagung merupakan satu-satunya tanaman yang bunga jantan dan betinanya terpisah. Temperatur maksimal dari tanaman jagung mulai dari fase pertumbuhan dan perkembangan adalah 18-32 derajat Celcius. Temperatur 35 derajat Celcius akan menyebabkan kematian pada tanaman jagung. Berikut merupakan taksonomi tanaman jagung. Taksonomi tanaman jagung dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Kingdom Plantae. Divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledoneae, subkelas Angiospermae, ordo Graminae, famili Poaceae, genus C, spesies Zemais L. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi tanaman jagung berdasarkan vegetatifnya. Yang pertama, pada bagian akar. Sistem perakaran tanaman jagung terdiri atas akar-akar seminal, koronal, dan akar udara. Fungsi akar secara umum yaitu untuk mencari zat hara, air, dan garam mineral dari dalam tanah. Selain itu, ada fungsi khusus, misalnya sebagai penyimpan hasil fotosintesis. Anatomi akar dapat diamati dengan melakukan pemotongan akar secara melintang. Struktur anatomi akar dari urutan terluar ke dalam yaitu epidermis, lapisan terluar akar, tersusun atas sel-sel yang rapat satu sama lain tanpa ruang antar sel. Pada bagian sebelah epidermis terdapat korteks yang tersusun atas jaringan parenkim. Bagian sebelah dalam dari korteks terdapat jaringan endodermis yang terdiri atas satu lapisan sel dengan dinding sel tebal yang mengandung lilin dan lignin. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat. Kemudian, pada bagian batang tanaman jagung berruas-ruas dengan jumlah 10-40 ruas. Tanaman jagung umumnya tidak bercabang. Bagian anatomi batang. Pada potongan melintang, jaringan epidermis berbentuk persegi. Sel epidermat mengandung bagian kristal yang memanjang. Di dalam setelah jaringan epidermis, terdapat jaringan sklerenkim yang tebal. Sklerenkim pada batang saling bersang-seling dengan jaringan klorenkim. Sklerenkim sebagian mengandung kumpulan sistem vaskular yang melingkari batang. Terdapat 3-5 sistem vaskular yang melingkari batang. Bagian sistem vaskular yang terluar merupakan bagian yang terkecil. Bagian utama sistem vaskular yang terdiri dari xilem dan floem menyebar di bagian dalam tengah pada batang. Sistem vaskular yang berada di tengah tidak seluas sistem vaskular yang berada pada bagian periferal atau pinggir. Sistem vaskular yang terletak pada bagian tengah batang tidak memiliki jaringan sklerenkim. Pada bagian tengah batang, sklerenkim digantikan oleh jaringan keran bernama parenkim. Selanjutnya, pada bagian daun. Daun terbentuk dari pelepah dan daun muncul dari ruas-ruas batang. Pelepah daun muncul sejajar dengan batang. Pelepah daun berwarna kecoklatan yang menutupi hampir semua batang jagung. Bagian anatomi daun tanaman jagung adalah berkarakter sama dengan rumbutan yang hidup di daerah iklim sedang atau mesophytic grass. Jaringan paling luar disebut epidermis yang memiliki kutikula sehingga bersifat kasar. Bentuk selnya adalah batang. Jaringan epidermis selalu berada di luar. Silika kristal terdapat pada beberapa tipe daun yang bervarietas berbeda. Silika kristal bersebelahan dengan jaringan epidermis yang berfungsi sebagai pengikat.
Pada tanaman monokotil seperti jagung, daun tidak memiliki jaringan palisade. Setiap sistem vaskular dikelilingi oleh jaringan parenkim yang keras namun tipis. Sistem vaskular dikelilingi paddle sheath. Jagung adalah tipe tanaman C4. Tanaman C4 memiliki sel kloroplas yang besar dan tersebar secara kaku. Kloroplas terletak di daerah mesofil daun yang terletak pada bagian tengah jaringan daun. Kemudian pada bagian biji. Biji tanaman jagung dikenal sebagai kernel, terdiri dari 3 bagian utama, yaitu dinding sel, endosperma, dan embrio. Bagian biji ini merupakan bagian yang terpenting dari hasil pemanenan. Bagian anatomi biji seperti embrio pada tanaman jagung terletak di bawah endosperma. Jaringan endosperma bersifat padat. Embrio terdiri dari radikula dan plumula. Radikula pada embrio dilindungi oleh sel-sel coleorrhiza. Plumula dilindungi oleh sel-sel aleuron sel. Sel aleuron bertipe kecil, padat dan berbentuk persegi. Lapisan pelindung paling luar yang menutupi seluruh biji adalah pericarp. Penjelasan terakhir tentang morfologi dan anatomi tanaman jagung berdasarkan generatifnya. Seperti pada bunga, tanaman jagung memiliki bunga jantan dan betina yang letaknya terpisah. Bunga jantan terletak pada malai bunga di ujung tanaman, sedangkan bunga betina terdapat pada tongkol jagung. Penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.